warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Keraton dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN Keraton, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan revolusioner besar dalam budaya peradaban Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Keraton, wabil khusus Ibu Anis selaku narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan guru bergerak yang beliau ikuti. Marilah kita aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah cuaca yang terik dan cukup panas ini. Kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa yang berupa nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita pada siang hari ini bisa ikut mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga nikmat yang berupa iman dan Islam yang melekat pada diri kita. Doanya salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk menyerap, mengadopsi, istilahnya itu ATM, ya, ambil, tiru dan modifikasi, ya. Apa yang baik yang akan disampaikan oleh Bu Anis nanti yang merupakan hasil dari beliau mengikuti pembelajaran guru penggerak di modul 1.4 sampai saat ini. Insya Allah nanti banyak sekali ilmu-ilmu baru yang menggugah, ya, yang akan menarik bagi Bapak Ibu semua, sehingga harapan saya nanti Bapak Ibu SD Keraton ini bisa mengikuti jejak. Yang pertama kemarin Bu Asih yang sudah menjadi guru penggerak, ya, dan sudah bersertifikat, kemudian diikuti oleh Bu Anis, dan mudah-mudahan nanti ada angkatan ke-11 yang baru dibuka itu, ya. Mudah-mudahan di situ Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung, sehingga nantinya SD Keraton ini menjadi lebih baik, ya, menjadi SD rujukan dari dan tidak kalah dengan SD-SD lain yang dianggap favorit. Kemudian dari ilmu yang disampaikan nanti mohon terbuka mindset dan hati panjenengan. Kalau dapat ilmu baru jangan menolak, ya, dibuka dulu,
hatinya, pola pikirnya, meskipun kadang-kadang kayak berbeda banget dari yang sudah kita jalani. Kalau sudah terbuka mindset penjenengan, insya Allah ilmunya akan masuk, agar mudah kita adopsi dan syukur-syukur kita terapkan dalam kegiatan, terutama di dalam pembelajaran. Ya, itu harapan saya. Jadi mindset Bapak Ibu semua itu dibuka. Ini pengalaman saya ketika kemarin di Hirogaben, wah, gitu. Seperti itu ya. Dari ilmu-ilmu baru itu kadang-kadang itu selamanya yang kita terapkan, yang kita lakukan kok salah kabeh. Akeh salah ya. Meskipun kelihatannya itu kita sudah betul-betul menerapkan sesuai dengan ketentuan yang yang ada. Oleh karena itu harapan saya nanti Bapak Ibu mau dan nanti bisa bertukar pikiran, ya. Tentunya tidak bisa langsung ya. Ini kadang-kadang teori itu kan tinggi ya. Kalau langsung diterapkan begitu saja itu kadang-kadang ada gap ya. Nah, ini penjenengan bisa beradaptasi, bisa melakukan penyesuaian, ya kan? Penyesuaian sehingga nantinya bagaimana ilmu baru ini bisa diterapkan di sekolah kita. Dan terakhir, saya sebagai pimpinan DSD Kraton mendukung sepenuhnya kepada Bu Anis yang sedang mengikuti pendidikan atau pelatihan guru penggerak. Tetap semangat ya, tetap maju untuk menyelesaikan pendidikan sampai tuntas ya. Dan harapan kepada Bapak Ibu semua, mari kita mendukung ya, ikut mendukung seperti ini, kita hadir ada diseminasi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita dukung Pak Anies sehingga beliau bisa menyelesaikan pelatihan guru penggerak sampai tuntas. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya Bapak, dan akan saya mulai diseminasi hari ini teman-teman. Baik, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di SDN Kraton. Nah, untuk diketahui ada 5 budaya positif, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif, motivasi internal itu memang sulit, harus kesadaran dari anak itu sendiri. Kalau motivasi eksternal, mungkin dengan hukuman, dengan pujian, tetapi itu sifatnya hanya temporer. Kalau tidak ada stimulus atau hukuman atau pujian, mungkin akan lupa ya disiplin positif itu, karena motivasinya masih eksternal. Nah, ini motivasi internal yang tumbuh dari diri sendiri akan waktu yang ada di dalam motivasi sendiri mungkin agak lama. Nah, motivasi eksternal itu hanya sekali 2 kali saja untuk memupuk motivasi internal agar tetap kuat untuk melakukan disiplin positif. Oke, nilai positif itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai positifnya itu ada tercermin pada profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja? Beriman, ya.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, berkebinekaan global, terroyong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai positifnya apa dalam, nggak kelihatan nih Bapak Ibu ya. Tadi saya rubah putih tapi saya download belum muncul. Jadi yang saya pakai yang lama belum saya rubah. Oke, nilai positifnya apa? Yaitu yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Hal ini, nilai-nilai positif ini kadang untuk anak-anak harus ada motivasi ekstrinsik. Nah, tugas guru adalah memberikan motivasi supaya muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kebutuhan dasar manusia. Kita mengetahui bahwa anak-anak kadang itu membuat ulah, ya. Ada ulah yang positif, ada ulah yang negatif. Ulah yang positif caper, ya. Caper, Bu, sudah mengerjakan PR-nya semua selesai loh, Bu, gitu ya. Lalu kadang itu capernya ada juga yang negatif. Mungkin dia cari perhatian ke gurunya dengan mengganggu temannya, biar ditegur gurunya. Hal-hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu ada 5. 1, bertahan hidup. Jelas kita manusia mempunyai insting untuk bertahan hidup. Nah, apa saja untuk hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia bertahan hidup? Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Yang kedua adalah rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam tim. Nah, rasa kasih sayang kadang itu anak-anak kan caper tadi ya, pengen disayangi, dipedulikan sama gurunya. Ada yang berbuat hal-hal yang positif, ada yang berbuat hal-hal negatif. Lalu kebebasan, penguasaan. Nah, yang ketiga ini penguasaan, yaitu apa? Hal-halnya mendukung harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Kadang-kadang anak-anak ingin merasakan penguasaan ya, dengan cara mungkin dia mempunyai dihina temannya, oh aku loh bisa, nggak kayak gitu, aku harus menunjukkan harga diriku ya, dengan mungkin melawan seperti tadi. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini hal-hal untuk memenuhinya adalah mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan. Kadang anak juga di kelas ingin merasakan kebebasan dengan cara memilih hal lain. Nah, memiliki pilihan. Pilihannya kadang itu saya nggak mau mengerjakan ini. Ini sulit bagi saya. Dia ingin mempunyai kebebasan untuk tidak mengerjakan tugas. Seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu. Tugas guru adalah memberikan motivasi untuk dia bisa mempunyai rasa kebebasan, tetapi tidak melalaikan kewajibannya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, lucu, melakukan humor ya, lalu antusiasme dan tertawa. Nah, ini kesenangan di kelas banyak kayaknya. Kejadian-kejadian anak itu ingin mengekspresikan diri melalui kesenangan, yaitu bercanda dengan temannya, lalu ngerjain temannya untuk kesenangan saja, gitu. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain. Hal ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Kamu kalau misalkan tidak mengerjakan tugas,
kamu akan mendapatkan hukuman. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi ya biasanya ya. Kalau hukuman itu kayaknya spontanitas, kalau konsekuensi sudah direncanakan. Tidak mengerjakan PR, oke, kamu dapat konsekuensi 5 lembar perkalian. Oh, gitu ya. Biasanya kita lakukan hal itu ya. Saya juga, Pak. Lalu misalkan hukum juga ya. Hal itu kan dirasa tidak nyaman bagi siswa. Hukuman konsekuensi itu nggak nyaman. Jadi anak mau nggak mau harus mengikuti peraturan. Tetapi cuma temporer karena motivasi ekstrinsik dari luar untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi kata gini, dulu kan zaman kasih bintang gitu ya. Kalau prestasi oke, dikasih bintang. Tetapi dia nggak muncul dalam diri, oh saya harap bintang gitu. Mengharapkan bintang atau mengharapkan imbalan ujian dari seorang guru, ujian dari teman, itu adalah motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana dengan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi memunculkan diri sendiri. Kamu mengerjakan PR? Enggak, Bu. Loh, kamu kalau nggak mengerjakan kan nantinya seperti ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya mengerjakan PR. Nanti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, kalau sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri untuk melakukan disiplin positif, itu akan lebih baik. Mungkin dia melakukan hal itu atas kesadaran sendiri sehingga hal itu dapat dilakukan terus menerus. Tidak hanya motivasinya ujinya sudah selesai, dia akan kembali lagi ke seperti semula. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kan ada rasa ketidaknyamanan dalam diri anak. Jadi dia harus melakukan sesuai dengan peraturan agar menghindari ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu apa? Hukuman dan konsekuensi ya. Nah, hukuman ciri-cirinya bagaimana? Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembentukan hukuman tersebut, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Nah, saya dulu juga pernah melakukan hal ini. Misalkan anak-anak bermain di luar sekolah, area sekolah. Loh, saya kan kaget ada laporan demikian ya. Jadi anak-anak tertentu itu yang saya panggil, kenapa kalian keluar area sekolah? Itu kan berbahaya sebagainya. Baik, kamu sekarang bersih-bersih. Itu termasuk hukuman. Kenapa? Tidak terencana, hanya spontanitas untuk membuat rasa jera, gitu saja. Tetapi apakah itu berhasil? Enggak, pasti akan ngulangi lagi. Nantinya ngulangi, nggak akan permanen disiplin positifnya. Lalu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ciri-cirinya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sifat guru selalu memonitoring murid. Nah, biasanya di sini apa? Kesepakatan kelas. Ya, oke. Hari ini kamu terlambat datang. Oh, terlambat datang berarti harus bersihkan kelas sendirian. Tapi sudah disepakati. Hukumannya sudah disepakati. Guru selalu monitoring. Siapa yang telat hari ini? Oh ya, nanti kamu konsekuensinya dilakukan. Nah, seperti itu. Ya, nah itu adalah konsekuensi. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kan ada rasa ketidaknyamanan dalam diri anak. Jadi dia harus melakukan sesuai dengan peraturan agar menghindari ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu apa? Hukuman dan konsekuensi ya. Nah, hukuman ciri-cirinya bagaimana? Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembentukan hukuman tersebut, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Nah, saya dulu juga pernah melakukan hal ini. Misalkan anak-anak bermain di luar sekolah, area sekolah. Loh, saya kan kaget ada laporan demikian ya. Jadi anak-anak tertentu itu yang saya panggil, kenapa kalian
keluar akhir sekolah itu kan berbahaya sebagainya. Baik, kamu sekarang bersih-bersih, itu termasuk hukuman. Kenapa? Tidak terencana, hanya spontanitas untuk membuat rasa jera, gitu saja. Tetapi apakah itu berhasil? Enggak, pasti akan ulangi lagi. Nantinya ulangi, nggak akan permanen disiplin positifnya. Lalu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ciri-cirinya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sifat guru selalu memonitoring murid. Nah, biasanya di sini apa? Kesepakatan kelas. Ya, oke. Hari ini kamu terlambat datang. Oh, terlambat datang berarti harus bersihkan apa kelas sendirian. Tapi sudah disepakati. Hukumannya sudah disepakati. Guru selalu monitoring siapa yang telat hari ini. Oh ya, nanti kamu konsekuensinya dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah konsekuensi. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi itu akan kita bahas setelah nanti ya, ada restitusi. Restitusi itu menggali sendiri bagaimana harusnya murid bersikap ya. Oke, speaking Bapak Ibu ya biar nggak ngantuk ya. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi itu akan kita bahas setelah nanti ya, ada restitusi. Restitusi itu menggali sendiri bagaimana harusnya murid bersikap ya. Oke, speaking Bapak Ibu ya biar nggak ngantuk ya. Bikin peringatan juga ya.
posisi kontrol sebagai guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita semua pernah ya di posisi ini ya? Semuanya pernah kita lakukan. Oh, sama Bapak. Nah, bagaimana? Nah, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dulu ya. Oke. Tadi adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Wah. Ciri ya penghukum. Nah, ciri-cirinya apa? Bapak Ibu? Ada kebijakannya keras ya. Nah, pakai jebol. Ada semua banget ini. Kemungkinan semua Bapak Ibu pernah melakukan hal ini ya. Lalu apa? Menghardik. Kamu itu ya pemalas, judgmental, menghukum ya. Apa namanya? Apa ya namanya? Iya, itu. Iya, judgmental itu. Kamu itu pemalas, melabeli seseorang, kan? Melabeli. Branding, pemalas. Lalu memberikan hukuman baik psikis maupun fisik. Fisiknya tadi seperti apa? Lari. Iya. Lari. Keliling basket disuruh 3 kali karena dia yang 5 kali. Kayaknya lagi 10 kali. Kayaknya terus tambah hukumannya ya. Nah. Kalau psikisnya bagaimana? Itu tadi nadanya dikeraskan, anak nyanyinya ciut. Nah, ciut jadinya. Ya, saya merasa bersalah. Jadi merasa waduh, perasaan waktu itu saya melaksanakan itu, oh anaknya nanti biar disiplin ya, begitu kan? Perasaannya waktu melakukan harapannya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, anak ini biar disiplin nantinya. Ternyata enggak, malah pendendam. Ya, anak itu menjadi pendendam nantinya. Saya juga pernah dikasih ular sepeda motor saya. Wow, luar biasa. Tapi nggak di sini. Di sini anaknya baik-baik. Lanjut, ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik. Nah, ini tadi pembuat merasa bersalah. Kata-katanya itu membuat orang yang paling berdosa, yang melakukan kesalahan itu berdosa sekali gitu ya. Nah, ini nanti konsekuensinya ke ibu loh nak, gitu ya.
nadanya kata-katanya nggak keras, pelan, ya, tapi nyelekit gitu. Nggak nyelekit. Kamu nggak kerjakan tugas. Loh, gimana ibuku nanti kalau tanya Bu Anis gitu kan misalkan. Masa Bu Anis kayaknya nggak ngajar ya kamu, kapan pinternya kamu nak? Nah, jadi gitu. Membuat murid atau siswa merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Padahal kesalahannya mungkin nggak kerjakan tugas gitu ya. Tetapi kayaknya dosanya ditampung semua yang anaknya ya. Nah, gitu ya. Nah, itu juga tidak benar juga. Nanti anaknya bisa depresi ya. Tekanan batin gitu. Aduh, masih ada ibu kira nanti jalan mama gitu. Jalan mama. Seperti ya kita ya. Ini melalui murid ya, tapi itu adalah apa namanya? Lika-liku profesi sebagai seorang guru. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Posisi teman ya ini ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu yang menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya kamu paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, posisi teman. Wah, kita kadang udah Bu, gitu, anak-anak gitu. Rasa sopan santun nggak ada oleh di zaman kita ya, karena kita diposisikan sebagai teman, ya kan? Lah, kata-katanya bagaimana seorang guru kepada teman? Oh, kata-katanya ya kayak teman. Hei Pak, gimana kabarnya? Wah, kamu nggak kerjakan PR lagi ya, gitu kan? Jadi tanggung jawab anak itu kurang. Alah, guruku kan teman aku. Nggak ngerjakan tugas nggak masalah, nanti juga dinilai bagus. Nah, konsekuensinya itu letak rasa tanggung jawab ke anaknya itu kurang. Kenapa? Karena merasa guru adalah temannya. Dan sekali kita mengkhianati dia, ibu kan ini teman saya. Kok gitu sih Bu? Bilang ke mama saya nggak ngerjakan tugas. Nah, itu kan membenci guru, malah membenci guru. Kenapa? Seorang teman yang mengkhianati. Kita bukan teman mereka, tetapi kita adalah guru mereka, gitu ya. Nada-nadanya yang posisi kontrol sebagai guru itu ya kayak teman, bicaranya nyantai, ya kan, bercanda nyantai. Tetapi si murid bisa berasumsi lain bahwa itu teman saya gampang nanti nilai saya juga bagus kok karena Pak Guru adalah teman saya, seperti itu. Lanjut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi kontrol ini guru selalu mengatakan peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, anak ini dihantui oleh peraturan sekolah, peraturan kelas sama konsekuensinya. Tetapi dia tidak menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, nah, anak ini sering terlambat. Kamu apa konsekuensinya kalau datang terlambat? Itu Bu, dihukum. Lu
ya udah nanti ingat ya hukumannya ya. Tetapi perbaikan dalam keadaan anak itu belum terpenuhi. Bagaimana memperbaiki ritmenya supaya tidak terlambat? Nah, hanya mengingatkan dan nanti dapat hukuman seperti itu. Itu adalah posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi adalah yang posisi manajer. Kita berharap bahwa posisi kita sebagai seorang pendidik adalah posisi manajer. Tidak hanya mengingatkan, tetapi yang pertama adalah memang menstabilkan emosi ya, nggak langsung menghadapi. Kamu terlambat? Tidak. Loh, kenapa bisa terlambat? Ya, seperti itu. Lalu memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Menstabilkan dulu emosinya. Lalu bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Itu akan muncul solusi dalam diri murid itu sendiri, ya, melakukan restitusi sendiri. Oh baik Bu, nanti saya kalau nggak terlambat saya setel alarmnya. Dia akan berpikir sendiri untuk mencari solusi dari permasalahannya. Sebagai seorang guru adalah memunculkan hal-hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini hal-hal mengenai keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, ya, dibuat dalam pernyataan hal-hal yang positif dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga kelas. Sekolah atau siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nadanya positif ya. Kalau peraturan ada nada negatif. Misalkan tidak boleh datang terlambat. Anak-anak tidak boleh. Oh nggak boleh kalau tidak marah terus. Tetapi diubah datang tepat waktu. Itu hal yang harus diyakini dan dilaksanakan. Itu ya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita coba membuat keyakinan kelas ya. Oke, kita membuat keyakinan kelas, coba ya. Yang pertama adalah membuat peraturan kelas. Kira-kira kalau jenengan ini jadi murid, saya jadi gurunya, ya. Kapan lagi ya muridnya gede-gede kayak gini? Oke, membuat peraturan kelas. Saya ingin pemikiran jenengan peraturan kelas itu yang seperti apa? Jenengan punya pengen kelas itu seperti apa ya? Saya bagikan sedikitnya ya. Bapak Ibu ya.
Daripada jalan sendiri. Oke, peraturan kelas. Nah, di sini ada menjadi kebiasaan yang positif. Oh iya. Berkata kotor, gitu ya, nggak boleh. Tidak boleh berkata kotor, nggak boleh ya. Jadi berkata bersih kan, baik. Nah, ini tolong jangan ubah menjadi peraturan kelas dengan kalimat yang positif. Positif ya, apa tidak apa-apa. Membuang sampah pada tempatnya. Wah, bagus itu kalimat-kalimat positifnya. Lalu ada yang belum kita Bapak Ibu? Oh iya, yang ditempel. Iyalah, ditempel. Nilai kebajikan. Nyambung sama yang tadi, nyambung sama. Salah kamar. Oke. Baikku baik Mang Pak. Kamerawati. Kebajikan yang dapat diambil dari kalimat-kalimat positif tadi adalah disiplin. Mengerti luhur, tanggung jawab, kebersihan, disiplin, kebersihan dan kesehatan. Oh, itu ya nilai-nilai kebajikan yang dapat diambil. Dan sekarang pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dari hal-hal tersebut, misalkan tadi kebersihan, nilai kebajikannya kebersihan. Yang tampaknya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampak ya Pak? Membuang sampah sembarangan, nggak boleh tampak di situ. Dalam hal perbuatannya dalam sehari-hari. Jangan tepat waktu, tidak ada yang telat. Tampak ya? Tidak belajarnya. Tidak tampak. Ya tampak sih. Tidak tampak pink. Iya, nggak boleh kalau diketok-ketok no. Nggak boleh dimunculkan dalam sifat-sifatnya. Tampak dan tidak tampak, tidak tampak, tidak tampak. Oh, nama kecilnya. Kita akan balik sih. Oh, balik. Bentar. Tampak, tampak, tidak tampak. Tampak. Ini bisa diajarkan, nggak boleh tampak. Nggak boleh dimunculkan dalam sikap disiplin positif. Ayo, pendalaman keyakinan kelas. Itu adalah suatu kolaborasi Bapak Ibu ya, nitip ya, kolaborasi. Sudah melakukan kolaborasi yang aktif. Baik. Di sini nggak apa-apa. Iya. Oh janganlah, ditempel lah. Ini tampak seperti, jadi datang tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, ukur siswa-siswa datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, wow, bersikap sopan santun, siswa bermain di halaman sekolah, membuang sampah di tempat sampah, tampak siswa belajar dengan tertib, mengikuti pembelajaran. Yang nggak boleh tampak apa? Aduh, miripnya aku. Tidak ada yang terlambat, tidak olahraga atau malas-malasan, makan yang pedas-pedas, begadang tengah malam. Guru ini sampai tengah malam, ada hebat. Siswa datang terlambat, yang tidak tampak membuang sampah sembarangan, bermain di dalam kelas, tidak membuang sampah di tempatnya, membawa kegaduhan,
membuang sampah sembarangan, berkata kotor, kotor gitu ya. Harus berkata bersih. Tidak tampak ramai saat pembelajaran. Sekarang ini ya, oh ini dulu Bapak Ibu ya, keliru masang. Nah, ini terlihat apa? Kebersihannya, terdengar misalkan tadi kebersihan ya, terlihat kebersihan, terdengar membuang sopan, berperilaku membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Tiga sticky note. Tadi yang terlihat tadi apa? Jauh, terdengar orangnya. Lalu perilaku terdengar. Perilaku sopan aman, tertib, terdengar, mencintai kebersihan, berkata sopan, berperilaku ramah, sopan, tahu tempat bermain. Kalau bermain belakang parahnya nih. Di dalam kelas bermain bola, tapi nggak ngerti tempat bermain. Bahkan tubuh sehat dan normal, mematuhi peraturan di sekolah, hormat pada guru. Oke, lanjut. Oke, tugas guru, bukan tugas guru. Lah, kalau anak-anak melakukan pelanggaran, misalkan tidak disiplin positif ya, atau tidak mematuhi keyakinan kelas. Nah, tugas guru apa? Berikan sanksi. Nah, yang bukan tugas guru, ya kan? Lalu tugas murid mematuhi, ya kan? Bukan tugas murid. Nah, itu melanggar atau gimana? Ini bebas apa? Tugas murid. Ini bermain perannya kita ya. Perannya itu aja ya. Satu waktu aja ya. Kan komplasen toh. Cek. Tugas guru memberi teladan, mematuhi aturan, ya betul ya. Betul. Menasehati, mendisiplinkan ke arah baik. Bukan tugas guru mengancam, menghukum, memberi sanksi, merusak karakter, mendukung, melaksanakan tugas dari guru, memberi sanksi. Aduh, tugas murid mengingat kembali keyakinan kelas, bermain di kelas, guru mau mendengarkan, belajar mendengarkan, bukan tugas murid, mengajar, jadi bukan tugas murid ya, mengajar. Kita adalah tugas guru yang ngajar ini ya. Lalu bukan tugas murid membentak, kalau apa ya? Iya, itu adalah tugas guru, bukan tugas guru, tugas murid dan bukan tugas murid. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, sesi selanjutnya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Semua orang pernah melakukan salah. Kata-kata yang digunakan untuk merestitusi anak-anak yang anak-anak yang bertindak negatif, yaitu kata-katanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya.
Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan. Oke, lanjut. Nah, itu adalah menstabilkan ide. Kita nggak harus langsung kamu yang salah, gitu tidak. Tetapi kita menstabilkan emosi murid kita dulu. Kalau dia ketakutan, kita stabilkan dulu. Kalau dia marah, kita stabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu biasanya validasi itu apa? Oh, dia sudah melakukan, mengakui. Jadi kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kata-katanya yang bisa digunakan itu. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Tadi Bu, dia menghina bapak saya, padahal bapak saya kerja. Kenapa dibawa ke kelas? Nah, saya marah. Nah, dia merasa melindungi harga diri dia, ya gitu ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik kita kembalikan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Itu contoh yang telah dibuat ya, yang telah dibuat ya. Lalu kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami sopan dan santun kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kami disiplin dan bertanggung jawab. Kami hormat dan patuh kepada guru. Kami saling menyayangi dan antar sesama. Kalau misalkan dia menghina bapak saya, berarti tidak menyayangi, yang menghina gitu ya. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Gitu ya. Nah, ini ada kasus 1 dan kasus 2. Siapa yang mau maju Bapak Ibu? Terima kasih Pak Parno, semangat. Pak Parno akan melakukan simulasi dari kasus kedua, yaitu kasusnya adalah Anda adalah Ciko. Tapi Pak Parno nanti itu ya bisa minta tolong ada yang mewakili sebagai Ciko dan temannya Ciko. Seorang murid kelas 7 SMP Pelindung. Pada saat kegiatan belajar mengajar selesai, Anda merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Anda sudah bersiap-siap dengan tas Anda. Sebelum akhirnya 2 teman Anda menghampiri Anda untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal tiket Anda. Anda pun teringat akan jadwal Anda dan akhirnya memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Di tengah-tengah Anda membersihkan kelas, Anda merasa bosan sekali. Bosan ya. Seakan pekerjaan ini tidak pernah selesai-selesai. Anda akhirnya memutuskan untuk keluar saja dari ruangan pada saat teman-teman Anda tidak melihat. Anda berhasil menyelinap keluar kelas sebelum pekerjaan Anda selesai. Anda merasa bebas. Sewaktu Anda keluar dari sekolah, Anda memutuskan untuk jajan terlebih dahulu di warung di depan sekolah. Di sana Anda sedang asik menikmati jajan yang Anda beli sebelum akhirnya Anda mendengar suara memanggil Anda. Ciko! Itu adalah wali kelas Anda. Beliau meminta waktu Anda sebentar untuk berbicara. Anda mengiyakan dan langsung merasa malu mengetahui apa yang ingin dibicarakan. Pak Karno berperan sebagai guru yang manggil Ciko. Siapa yang Cikonya? Oh, Cikonya. Oke. Bu Tiwi kali berarti yang itu ya, gurunya ya. Jadi temannya Ciko tadi yang ngopikan 2 orang, ayo. Terus yang itu, yang temannya Ciko, siapa temannya Ciko? Oh, Pak Ustadz, bawa sana Pak Ustadz ya. Ciko itu piket nyelinap. Ini Ciko tuh diingatkan, kamu piket. Itu kan piket. Piket ya, terus Beberapa nyapu, akhirnya kan dia harus dia nyelinap. Aku tak mulai sih ya. Aku balik Iya, betul. Baru nyapu. Temannya Ciko mana? Temannya Ciko. Teman. Ayo teman Ciko. Ayo Pak, teman itu kan piketnya nggak mungkin berdua. Ayo. Ya wes aku tak apa 2 action. Piket
ini. Hah? Oh ya ini Apa jadi baca papan tarik tulak-tulak. Oh, Pak akhirnya gitu kan ngingap. Ayo Pak, kau nilai apa? Bu guru nih ngerti, bu guru nih di. Hai bu guru. Laporan ke gurunya. Cerita pak guru kan gini gitu ya. Nana, Sudah selesai tiketnya? sudah selesai tiketnya. Tadi Ciko keluar bu, pulang. Oh, Mau pikir tadi. dia pulang, sudah pulang. Sudah Iya. Oh, Tak lihat. coba lihat. Ciko. Sini nak. Ciko, ini coba ibu guru mau ngomong sebentar ya. Iya bu. Sini nak, sini. Oh, sok sih aja. Ciko tadi dari mana? Itu beli jajan bu. Dari kantin. Iya. Ciko tahu kesalahannya. Ini hari apa? Hari Selasa. Tiketnya siapa? Nah, kok nggak piket, Ciko? Ini teman-temannya sudah piket. Tadi udah. Nah, Ciko lain lagi ya. Ya bu. Harus tertib, harus mau bersama-sama gotong royong mengerjakan piket kelas ya. Nggak boleh meninggalkan kelas terus tidak mau piket. Itu nggak Iya, Bu. baik ya. Tuh. Tadi sudah ada 2 teman tinggal. Nggak boleh gitu ya nak ya. Semuanya harus piket, harus bersama-sama ya. Besok nggak boleh diulangi lagi ya. Siap. Supaya apa? Kalau dipiketi semua disapu, Kelasnya supaya bersih, kelasnya ya, Bu? menjadi bersih. Kalian suka toh kalau kelasnya bersih? Senang sekali. Iya, kalian suka kelas yang bersih apa kotor? Bersih. Makanya tiap hari piket kelas itu harus dilaksanakan. Ya, Bu, Nggak boleh siap. lari meninggalkan kelas, meninggalkan tugas seperti itu nggak boleh. Tadi Nak. lapar sedikit bu. Oh. Beli jajan. Iya, besok-besok nggak boleh diulangi Siap. lagi ya, Siap. supaya kelasnya menjadi bersih. Terus ya memang sih setiap orang itu kan punya kesalahan. Ya masih bu guru, siapa saja punya kesalahan, tapi harus kembali lagi baik gitu loh ya. Siap bu. Siap. Sekarang ini kalau Ciko salah ya, nggak apa-apa, untuk ke depan harus lebih diperbaiki ya. Ya, Bu. Alasan. Kenapa kok harus diperbaiki, Ciko? Tadi supaya kelasnya bersih dan tidak diiri teman-teman ya bu. Iya, supaya pembelajaran juga nyaman, ya kan? Alasan teman-teman meninggalkan tiket. Alasan. Kamu tadi kok meninggalkan tiket itu loh, kenapa sih ya? Guru pengen Tadi teman tahu. sudah ada yang nyapu bu, terus saya agak lapar sedikit. Wah, mau beli jajan. Oh, gitu. Karena udah ada yang nyapu. Oh, nggak boleh gitu ya, nak ya. Hati-hati langsung. Kamu tahu. Ya, kamu tahu tak apa kalau kalau kita kan sepakatannya kelasnya pengennya apa kemarin tuh yang ditulis itu bersih. Nah kalau tidak mau menyapu bersama-sama temannya piket, kelasnya agak bersih. Padahal kamu pengennya kelasnya bersih, ya kan? Gitu. Saya tahu tadi agak salah karena ninggal teman-teman piket. Ya. Nah, karena tidak ikut apa piket bersama temanmu. Untuk besoknya bagaimana kamu? Siap, nanti Siap. piket lagi bu. Untuk tertib melaksanakan Piket piket kelas. kelas. Nah, anak dengar ya. Dengar, Bu. Besok Ciko mau siap ikut piket bersama-sama kalian ya. Ya sudah. Mudah-mudahan bisa membawa barokah ya, dapat mengembangkan ilmu kita, dan mudah-mudahan SD Kraton bisa lebih baik dan lebih maju. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Baik, demikian rangkaian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dan melakukan atau mengikuti semua rangkaian acara dengan baik dan semangat. Baik, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bergerak dan menggerakkan. Semoga ini bergerak semua ya nantinya ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam